dari kiri ke kanan, terus kamu jangan lupa duduk di sini. Nah, itu benar-benar di saat itu juga baru diajarin. Jadi memang sangat sulit untuk di awal-awal, nervous banget pastinya, deg-degan, takut salah, banyak yang ngeliatin. Terus di satu frame itu, misalnya di satu adegan kan nggak cuman kita sendiri ya, misalnya ada extras yang lagi jalan, atau ada supporting actor yang lagi jalan. Jadi di situ sih harus belajar untuk konsentrasi. Itu salah satu hal yang aku pelajari. Welcome back on Ganas Mawina Talks. Topik kali ini masih sama dengan topik-topik pada sebelumnya ya, yaitu mengenai cita-cita. Kalau minggu lalu kita udah ngomong mengenai dokter, kemudian properti konsultan, lalu juga ada musisi. Kayaknya kurang lengkap ya kalau kita ngomongin tentang seniman. Saya yakin sudah banyak yang tahu tentang saya hari ini, karena dia bukan hanya jago berakting, lalu juga aktif di media sosial, kemudian dia juga kind-hearted, smart, dan beautiful. Sudah satu paket ya. Dan seniman muda ini sudah berkali-kali mendapatkan nominasi dan bahkan beberapa kali juga memenangkannya. Ya, ini dia. Mari kita sambut Chelsea Islan. Halo Kak Chelsea, gimana kabarnya? Baik-baik aja? Sehat-sehat aja? Keluarganya juga sehat? Sehat Keanu, terima kasih ya udah ngundang aku juga di Keanu Talks juga. Dan gimana kabar kamu? Sehat? Sehat juga, alhamdulillah. Pertama-tama ya, waktu itu pada saat Tante Tace nge-WA bilang Chelsea is willing to have this interview with Keanu, tuh kaget banget. Ternyata orang Chelsea Islan mau loh sama saya gitu. Of course, kan kita saling mendoakan, saling mendukung, dan yang penting kita bisa maju bersama sebagai anak muda Indonesia. Iya. So, what are you up to right now? Sekarang apa kesibukan Kak Chelsea semasa COVID? Di pandemi ini selama karantina aku sebenarnya di rumah aja. Udah 5 bulan di rumah aja, dan aku kebanyakan sih coba baca-baca buku. Aku coba belajar lagi, karena kan selama aku syuting ini kan nggak pernah ada waktu untuk belajar di luar syuting itu ya. Jadi aku ikut short course, terus aku juga ikut-ikut beberapa kelas yang online gitu sih untuk belajar. Dan waktu itu aku juga ikut kelas psychology gitu. Jadi bisa membantu aku untuk berakting. Berarti emang sekarang ini bagusnya jadi banyak waktu kosong ya. Dulu orang yang mungkin nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk main-main, nggak ada waktu untuk kuliah. Sekarang adalah momen yang tepat ya. Gitu. Betul. Berdasarkan dari research ya, dari hasil baca-baca, katanya Kak Chelsea pengen menjadi diplomat, terus katanya mau jadi menteri, terus akhir-akhir ini katanya pengen jadi sutradara. Nah, kok malah jadi artis sekarang? Gimana ceritanya? Kok malah jadi membelot gitu hitungannya? Iya, sebenarnya dari dulu itu, dari kecil aku pengen banget jadi diplomat, dan aku suka banget sama dunia yang revolving in kayak sosiologi dan semuanya itu politik juga aku suka pelajarin itu di luar syuting. Nah, sebenarnya dari kecil itu hobi aku adalah main teater. Jadi sebenarnya acting itu udah mendarah daging ya. Di dalam aku tuh kayaknya rasanya kayak udah seperti sehari-hari aja gitu. Acting itu seperti selain cita-cita, tetapi juga sesuatu yang aku ingin geluti dan ingin coba teruskan gitu. Jadi nggak cuma pas masih kecil aja. Nah, makanya sampai sekarang akhirnya aku tetap menjadi seorang aktris, seniman. Namun salah satu cita-cita aku yang belum terwujud adalah menjadi sutradara. Walaupun waktu itu pas masih SMP, SMA itu aku mencoba untuk menyutradarakan film pendek. Jadi sebenarnya aku udah pernah bikin 2 film pendek ya di luar sekolah waktu itu. Tetapi sekarang tuh aku pingin banget coba fokus lagi gimana sih caranya jadi sutradara dan bukan bikin film pendek gitu. Jadi memang belum terwujudkan sampai sekarang ya, tapi itu sebenarnya cita-cita rahasia Kak Chelsea. Iya, betul. Nah, tapi dari saat mana sih Kak Chelsea sadar kalau misalkan Kak Chelsea nggak mau jadi artis doang, pengen menjadi sutradara juga? Dan ada nggak kira-kira mungkin idolanya? Mungkin dulu Kak Chelsea ngidolain Mira Lesmana mungkin, atau siapa gitu?
Iya, aku sangat mengidolakan banyak sutradara-sutradara Indonesia yang luar biasa di Indonesia ya. Tapi salah satu yang aku suka itu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang penyutradaraan, aku suka Wes Anderson. Wes Anderson juga dia sutradara dari The Moonrise Kingdom. Ada beberapa film-film dia yang artistik dan juga dia indie gitu. Jadi nggak mainstream film-filmnya. Tapi kalau untuk di Indonesia aku suka banget sama Mbak Mira Lesmana, Mas Riri Riza, dan masih banyak sekali sutradara-sutradara hebat lainnya yang aku pernah kerja sama juga seperti Mas Timo Cahyanto, Mas Hanung Bramantyo gitu. Dan menurut aku ya aku belajar banyak gitu. Jadi walaupun aku di depan layar, tetapi aku justru belajar bagaimana sih menjadi orang-orang di belakang layar gitu. Jadi sembari kita acting, sembari kita juga syuting, tapi kita juga mempelajari dari orang-orang yang ada di balik layar itu gitu. Jadi sebagai pemain bukan artinya kita hanya berakting saja, tetapi justru kita belajar dari kru, belajar dari sutradara, produser, dan lawan main kita juga. Boleh nggak kasih bocoran kira-kira kalau misalnya Kak Chelsea mau jadi sutradara, film apa, model-model film apa yang Kak Chelsea pengen bikin? Mungkin horor atau film komedi atau seperti apa? Iya, sebenarnya tuh aku dari dulu pengen banget bikin film thriller, tapi thriller ini aku mau ngangkatnya sebenarnya unsur-unsur yang ada psikologisnya gitu sih. Jadi psychological thriller gitu sih. Dan salah satunya juga aku pingin ngangkat cerita tentang budaya Indonesia, tentang keindahan Indonesia. Dan aku melihat bahwa sebenarnya banyak banget potensi orang-orang baru yang bisa terjun ke industri perfilman gitu. Jadi mungkin di situ aku juga mau casting orang-orang yang sebenarnya sebelumnya belum pernah main film sama sekali, dan disitulah kita olah bakat teman-teman kita yang mungkin mau jadi aktris, seniman gitu. Jadi pingin bikin wadah sih sebenarnya, pingin bikin platform untuk orang-orang yang sebenarnya pingin terjun ke perfilman tapi belum ada chance-nya, belum ada kesempatannya gitu. Dalam mencapai kesuksesan seperti sekarang, ada nggak support dari orang tua? Karena kan banyak ya anak-anak sekarang ini mungkin yang pengen menjadi seniman atau mungkin pengen menjadi profesi tertentu, tapi nggak dapat dukungan, nggak dapat support dari orang tuanya. Nah, kalau Kak Chelsea sendiri bagaimana? Puji Tuhan sih orang tuaku selalu support aku dari kecil, bahkan mamaku yang selalu dorong aku, ayo coba main teater, ayo coba berakting, ayo coba ikut balet, ikut dance misalnya gitu. Jadi memang dari kecil justru mamaku dan orang tuaku dan kakek nenek aku yang selalu bilang, ayo dong Chelsea coba aja gitu. Siapa tahu ini passion kamu, siapa tahu ini bakat kamu. Dan banyak orang ya, kita harus benar-benar bisa rasa percaya diri itu kita olah lagi gitu. Dan di situ akhirnya dari si emang dari kecil itu sebenarnya aku orangnya introvert banget, aku pemalu banget ya gitu. Jadi aku bahkan suka naik panggung tuh takut gitu. Tapi semakin kesini akhirnya ternyata itu adalah salah satu passion aku. Ternyata bermain teater, berakting, dan itu semua kan di depan teater dan main film inilah justru aku merasa oke, aku bisa. Aku harus percaya diri, aku harus bangkit gitu. Jadi justru banyak banget pelajaran dari teater seperti disiplin, harus on time, terus harus selain itu juga benar-benar harus komit gitu terhadap si kerjaannya gitu. Ya, kita ngomongin teater dan persandiwaraan ya. Katanya Kak Chelsea ini juga mau ada project sandiwara bersama Yayasan Titi apa itu namanya? Titi Mangsa Foundation. Titi Mangsa ya. Nah, itu tentang apa ya? Kalau boleh cerita. Nah, ini seru banget nih. Aku pertama kali banget ikut Sandiwara Sastra namanya. Jadi itu sama Titi Mangsa Foundation, yang buat adalah Mbak Happy Salma. Dan ada beberapa aktor-aktor dan juga dan para seniman juga yang ikut di Sandiwara Sastra ini. Jadi ada beberapa episode. Nah, aku itu di episode yang ke-6, nanti tayangnya tanggal 5 Agustus. Masih bulan depan sih. Iya, itu judulnya Perempuan Indigo. Sebenarnya ini diangkat dari novelnya Mbak Ayu Utami yang berjudul Lalita. Gitu. Jadi diangkat dari sebuah novel, akhirnya diterjemahkan menjadi sandiwara sastra. Jadi sebenarnya sandiwara sastra ini adalah beberapa aktor gitu. Mereka mengisi suara karakter-karakter gitu. Jadi sebenarnya nggak ada visualnya, hanya audio. Makanya bisa didengerin di Spotify atau di RRI juga bisa, di Radio Republik Indonesia nanti disiarkan.
Seru sih, ini pengalaman baru banget karena aku sebelumnya nggak pernah sandiwara sastra. Kan biasa kita kalau sandiwara kan pasti otomatis orang mikirnya, oh sandiwara visual dong, kita lihat gitu. Kita lihat Betul. actingnya, kita langsung mendengarkan gitu. Nah kalau yang di sini justru mereka mencoba hal baru di tengah pandemi ya, di tengah karantina. Ini kita benar-benar karena corona ini kita kan nggak bisa syuting lagi, masih PSBB, kita nggak bisa keluar. Jadi akhirnya ini adalah salah satu cara untuk tetap menjalankan si sandiwara sastra itu gitu. Jadi lewat audio. Oke, tentunya kita akan tunggu-tunggu sekali ya sandiwara sastra ini ya. Nah, tentunya kan Kak Chelsea nggak langsung menjadi sukses ya dulu ya. Kan mulai dari main teater, kemudian juga pernah main di video klip lagunya Noah kalau tidak salah ya. Oh iya, betul-betul. Nah, baru kan ada suatu film pertama. Nah, boleh ceritain nggak kayak gimana dulu pengalaman Kak Chelsea dalam main film pertamanya? Apa mungkin dulu deg-degan, atau mungkin happy banget, enthusiastic banget, atau malah nervous, seperti apa dulu? Wah, iya. Pertama kali banget itu aku main film Refrain, itu tahun 2013. Aku awalnya tuh nervous banget, deg-degan banget, karena sebelumnya aku nggak pernah main film. Dan di film ini pertama sebenarnya aku tidak diberikan waktu yang panjang, yang lama untuk membaca si skrip ini gitu. Jadi bahkan aku cuman latihan itu ada kali cuman 5 hari gitu. Dan itu latihannya sendiri gitu. Jadi waktu itu tidak ada acting coach juga gitu. Dan aku akhirnya dengan apa ya, bisa dibilang dengan skill yang aku pelajari dari teater, akhirnya aku coba aplikasikan di film itu gitu. Jadi misalnya kalau di teater, karena kita kan nggak ada cut atau action gitu ya, teater itu kan berjalan terus dan kita nggak boleh salah gitu. Akhirnya aku coba aplikasikan itu di film gitu. Jadi biar kita take-nya nggak berulang-ulang kali gitu. Walaupun salah, ya udah kita lanjutin aja gitu. Nah, tapi di situ akhirnya aku belajar bahwa oh ternyata teater sama film tuh beda banget gitu. Itu salah satu yang aku pelajarin juga. Di teater kita nggak boleh salah. Kita harus lanjut terus. Kalau sampai pun salah atau lupa dialog, kita harus improvisasi. Nah, tapi kalau di film kita nggak boleh improvisasi karena dialognya kan sudah terstruktur ya, udah ada skripnya gitu. Jadi sudah ada, ibaratnya lawan main udah tahu nih setelah ini gantian saya atau dia gitu kan. Cue-nya apa gitu. Ya, cue-nya apa gitu. Nah, akhirnya di situ aku belajar, oh ternyata nggak bisa gitu. Nah, tapi seneng banget di pengalaman di film pertama itu justru aku bener-bener belajarnya praktek gitu, bener-bener on the spot aku belajar. Dan bahkan di film itu blocking aja baru diajarin di situ gitu. Jadi blocking misalnya, oh ya nanti kamu jalan dari kiri ke kanan, terus kamu jangan lupa duduk di sini. Nah itu benar-benar di saat itu juga baru diajarin. Jadi memang sangat sulit untuk di awal-awal, nervous banget pastinya, deg-degan, takut salah, banyak yang ngeliatin. Terus di satu frame itu misalnya di satu adegan kan nggak cuman kita sendiri ya, misalnya ada extras yang lagi jalan atau ada supporting actor yang lagi jalan. Jadi di situ sih harus belajar untuk konsentrasi. Itu salah satu hal yang aku pelajari. Nah, dari film Refrain tadi kan baru mulai muncul tawaran-tawaran untuk main sitkom atau untuk main film-film lainnya. Dan kalau kalian perhatiin ya, sebagian besar film-film yang Kak Chelsea mainin itu ada pesan-pesan moral yang bagus, sesuatu yang mengedukasi ya, atau mungkin diambil dari true story. Kak Chelsea emang sengaja milih-milih film-film yang punya pesan-pesan moral kayak gitu, atau emang kebetulan film-filmnya yang bagus semua yang Kak Chelsea mainin? Jadi sebenarnya awalnya itu aku juga bisa dibilang gini, pas ditawarin itu aku selalu ngeliat skripnya dulu. Jadi memang main film itu kan kita nggak bisa asal terima aja ya, dan memang harus cocok dengan kepribadian kita gitu. Jadi akhirnya pas ditawarin itu, oh ya aku mau baca skripnya dulu, aku mau tahu cerita latar belakangnya juga bagaimana, terus aku harus tahu misalnya sutradaranya siapa, produsernya siapa, nanti aku berakting dengan siapa. Itu beberapa layer itu yang harus kita pelajarin dulu tuh sebelum kita masuk dan terjun ke sebuah film baru gitu. Nah, tetapi aku bersyukur banget sampai sekarang ditawarin film yang memang punya moral yang bagus gitu. Jadi orang menonton tuh bukan hanya karena menarik filmnya, tetapi mereka juga bisa mendapatkan pesan dari film itu. Mereka bisa belajar, mereka bisa juga
melihat perspektif yang baru, sudut pandang yang baru gitu kan dari sebuah film gitu. Nah, beberapa film aku memang biopik, jadi banyak yang based on a true story atau memang diangkat dari diadaptasi dari cerita nyata. Beberapa yang biopik adalah Mary Riana, itu juga salah satu favorit aku karena menceritakan tentang perjalanan hidupnya Mbak Mary Riana, dan dia juga sangat memotivasi anak-anak muda, menginspirasi juga. Dan ada juga di balik 98, itu juga menceritakan tentang tahun 1998 ya, tentang kerusuhan di Jakarta waktu itu, reformasi. Dan senang banget di situ akhirnya aku bisa belajar tentang sejarah juga gitu. Jadi dari berbagai film ini justru aku yang belajar dari cerita-ceritanya gitu sih. Jadi seneng banget dikasih kesempatan. Bahkan saking asiknya aktif di dunia seni, Kak Chelsea sampai nundain kuliah ya. Itu kenapa kok bisa milih untuk tunggu dulu deh, nanti dulu deh gitu, untuk memperlancar karir? Dan nyesel nggak sih mungkin kita nunda kuliah Nah, gitu? itu salah satu hal yang sampai sekarang sebenarnya aku pengen banget lanjutin gitu ya. Makanya tadi aku cerita ke Keanu selama COVID ini, semasa COVID aku di rumah, self isolation, kita karantina kan bingung ya, 5 bulan mau ngapain gitu. Masa kita di rumah nggak ngapa-ngapain? Iya kan? Nah, akhirnya aku cari cara untuk educate myself gitu. Jadi gimana caranya kita harus tetap mengedukasi diri kita sendiri. Nah, ini salah satu pertanyaan Keanu yang tadi itu, gimana sih kok nunda kuliah gitu kan? Sampai sekarang sebenarnya aku nggak bisa bilang nyesel karena yang selama ini aku jalanin juga passion aku, sesuatu yang aku cintai gitu, sesuatu yang aku suka, dan sesuatu yang sebenarnya memberikan warna baru dalam hidup aku gitu ya. Perfilman Indonesia, terus berakting gitu, kita bisa mengekspresikan diri kita. Tapi namun memang kuliah ini adalah salah satu prioritas yang sebenarnya harusnya aku jalanin dari 7 tahun yang lalu loh. Ini aku udah gap year-nya 7 tahun. Jadi dari 2013 aku lulus SMA, itu harusnya kan lanjut kuliah gitu. Tapi aku waktu itu gap year. Di gap year itu akhirnya aku masuk ke film pertama aku yang Refrain tadi, yang tahun 2013. Jadi akhirnya dari Refrain sampai sekarang keterusan gitu. Tapi kalau misalnya aku ada kesempatan untuk kuliah, aku pasti masih mau ambil. Karena menurut aku pendidikan itu kita bisa pelajarin kapanpun ya. Maksudnya tidak ada kata telat untuk pendidikan. Maksudnya sampai umur berapapun kita tetap belajar terus. Setiap hari kan pasti kita mempelajari hal yang baru. Kita misalnya sekarang aja kita tukar pikiran, aku belajar dari Keanu, Keanu belajar dari aku. Kayak setiap hari itu kita pasti ngomong sama orang baru, pasti dapat pelajaran baru gitu. Kalau aku dapat kesempatan untuk kuliah, aku pingin banget ngambil international relations, jadi hubungan internasional sih. Nah, di situ masih seputar diplomat itu juga sih. Seputar beberapa cita-cita yang tadi aku cerita juga. Selain ya, Kak Chelsea itu juga jago acting dan juga kepingin menjadi sutradara, Kak Chelsea ini juga aktif ya di dunia sosial ya. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang Kak Chelsea ikutin. Salah satunya yang lihat di Instagram, dari yang kalian lihat tuh, Kak Chelsea agak dekat sama masyarakat di Papua. Pas Keanu searching lagi, ternyata Kak Chelsea pernah ikutan aksi kemanusiaan di Papua. Nah, itu ngapain aja di sana? Nah, aku waktu itu di Papua tahun 2016, aku ke sana itu bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia, sama ada satu organisasi yang mereka suka bagi-bagi sepatu untuk teman-teman kita di Papua juga gitu. Langkah Kasih namanya. Jadi mereka juga memberikan sepatu karena banyak sekali teman-teman kita yang di Papua, terutama yang masih SD, SMP gitu. Mereka sering menyeberangi kali, misalnya nyeberangin kali, terus abis itu nggak punya sepatu. Jadi aduh kasihan, maksudnya kita benar-benar merasa bahwa kita harus memberikan perhatian lebih untuk teman-teman kita di Papua. Nah, waktu itu akhirnya aku ikut dengan gerakan Wahana Visi Indonesia. Di situ kita bikin Honai Belajar untuk teman-teman kita di Papua. Jadi Honai Belajar ini sebenarnya Honai itu rumah artinya. Jadi kita bikin rumah belajar. Jadi Honai Belajar, rumah belajar di sana. Kita bikin di Wamena waktu itu. Kita bikin bukan hanya rumah belajar, tapi di dalam rumah belajarnya juga ada perpustakaan.
anak-anak PAUD ya, untuk mereka belajar gitu. Jadi di situ senang banget, akhirnya bisa ngelihat mereka punya sepatu, mereka bisa nyebrangin kali, nyebrangin batu-batu tanpa kesakitan kakinya, udah punya sepatu baru, punya buku-buku baru, punya rumah belajar. Jadi aku merasa bahwa kita harus benar-benar memberikan perhatian lebih untuk teman-teman yang di bagian timur gitu. Karena kan banyak sekali dari mereka yang punya potensi, punya bakat, bahkan mereka punya keinginan untuk belajar, tapi nggak ada fasilitasnya gitu. Sedangkan kita di kota banyak fasilitas, transportasi ada, tapi banyak anak-anak kan males sekolah gitu. Jadi itu sangat ini banget ya, kebalikannya banget. Dan pasti ke sana itu akhirnya aku ingin memberi perhatian lebih. Kemarin itu aku baru banget juga kerjasama sama Taman Bacaan Pelangi. Akhirnya kita menggalang dana, kita donasi untuk teman-teman kita di Papua lagi gitu sih. Jadi Kak Chelsea emang role model yang bagus banget ya buat generasi muda ya. Udah pintar, lalu juga aktivis sosial, kemudian juga sukses di perfilman. Dan satu lagi nih, Kak Chelsea juga menjadi brand ambassador di Love Pink ya. Waktu itu, karena baca-baca mamanya Kak Chelsea, Tante Tace, waktu itu menjadi survivor dari breast cancer. Iya. Nah, ini boleh ceritain nggak gimana nih dulu pengalamannya? Pasti kan khawatir ya, dan langkah-langkah apa yang Kak Chelsea lakuin? Atau mungkin dulu ada tes untuk identifikasi dini, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Love Pink. Itu seperti apa sih? Iya, Love Pink itu aku ingat banget, mamaku terdiagnosa dengan breast cancer tahun 2014. Nah, di situ akhirnya Love Pink kalau nggak salah didirikan 2015 ya, kalau nggak salah. Nah, akhirnya aku juga jadi brand ambassador dari Love Pink untuk mewakili generasi muda. Karena kita kan sebagai anak muda juga harus tetap prevent. Ini kan kita harus tahu preventionnya gimana caranya untuk menjaga diri kita gitu. Dan akhirnya di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak muda juga semakin aware gitu, semakin ternyata gini ya caranya kita menjaga diri kita. Terus ada yang namanya campaign sadari periksa payudara sendiri, itu juga bagus banget karena di situ akhirnya orang-orang semua jadi aku mau belajar gitu. Yang awalnya mungkin banyak yang bilang tabu, aku nggak bisa ngomongin soal itu gitu. Banyak anak-anak muda yang aku nggak berani ngomong soal ini gitu. Tapi akhirnya semakin kesini justru semakin banyak anak muda yang aku mau belajar dong gimana caranya kalau untuk mengetahui bahwa kita terdiagnosa atau tidak, atau kita gimana nih kesehatan tubuh kita gitu. Nah, makin kesini sih orang-orang banyak yang semakin ingin belajar mengenai breast cancer. Dan untuk Love Pink sendiri bagus banget sebagai yayasan juga, mereka empowering women ya. Mereka benar-benar selalu memberikan moral support untuk para wanita, para perempuan. Dan di sana banyak juga yang warrior yang sedang menjalani treatment kemoterapi, treatment yang mungkin yang mereka harus membutuhkan banyak dukungan lebih gitu ya. Jadi disinilah di Love Pink ini aku melihat bahwa mereka saling mendukung, saling mensupport, dan banyak kegiatan-kegiatan misalnya mereka kumpul-kumpul. Tapi ya karena lagi COVID gini aku ngelihatnya sih lebih sering Zoom gitu sih. Jadi yang pasti tetap silaturahmi gitu sih. Nah ini emang bagus sekali ya, karena kan kita nggak harus tabu untuk yang perempuan. Karena katanya ya untuk penyakit kanker payudara atau breast cancer ini malah suka menyerang orang yang ada dari keturunan kanker payudara, ya kan? Iya. Makanya jadi kita harus mempelajari ya mengenai breast cancer. Nah, satu lagi ya, buat yang mungkin ngefans sama Kak Chelsea, ya kan? Pasti kan ada nih mungkin yang nonton yang mungkin emang ngefans, yang bukan hanya pengen belajar mengenai cita-cita, tapi juga memang sebenarnya ngefansin Kak Chelsea. Mungkin banyak yang penasaran ya, ada nggak sih mungkin rahasia atau mungkin fakta-fakta menarik mengenai Kak Chelsea? Yang tidak banyak orang tahu. Mungkin aku bisa cerita. Dulu itu sebelum aku main film, aku itu pernah magang di sebuah online fashion gitu, femela.com.
Jadi di situ aku justru menjadi anak magang, aku juga dulu sempat jadi wartawan, reporter. Itu yang banyak orang nggak tahu gitu. Jadi aku sempat nih di balik layarnya para bisa dibilang para public figure gitu ya. Nah, jadi dulu pernah yang aku harus interview beberapa public figure. Di situ aku jadi belajar, wah ternyata gini ya gitu. Kalau kita di balik layar tuh begini. Nah, sekarang aku di depan layar gitu. Nah, aku jadi merasa kita harus saling menghormati itu loh, saling respect gitu. Karena dulu aku ya pas lagi magang itu aku juga ngerasa aku jadi apa ya, bisa dibilang suka nervous, malu gitu ketemu public figure. Aduh, aku harus interview lagi. Gimana nih? Aduh harus tanya apa gitu. Jadi pernah di saat itu gitu, pernah di momen-momen seperti itu. Terus yang harus nyuciin misalnya sepatunya atau harus nge-steam baju. Karena kan kita beberapa ada photoshoot, harus begitu. Jadi banyak sih kejadian-kejadian yang dulu itu yang justru semakin membuat aku semakin bersyukur semakin kesini gitu. Jadi kita memang harus dari nol. Itu aku setuju banget. Maksudnya kita nggak bisa langsung jadi seseorang yang kita mau gitu. Jadi semua itu dalam hidup ada prosesnya dan nggak mungkin instan. Jadi justru ya kita sekarang harus enjoy the process, embrace it. Kita harus mensyukuri apa yang diberikan gitu. Dan di situ akhirnya kita jadi lihat ke belakang, kita baru sadar, oh sekarang aku ngerti kenapa aku harus ngejalanin itu dulu. Nah sekarang jadi aku biar bisa lebih mengerti, biar bisa lebih mensyukuri apa yang sekarang aku punya gitu sih. Itu salah satu mungkin yang teman-teman nggak tahu, oh dulu pernah jadi wartawan juga gitu sih. Iya, jadi ternyata Kak Chelsea ini pernah di balik layar dan juga pernah di depan layar ya. Dan betul kayak kata Kak Chelsea tadi, berarti kita semua ini selalu ada prosesnya. Lebih baik kita perlahan tapi pasti daripada instan tapi tiba-tiba jatuh. Gitu. Betul, setuju banget aku. Oke, thank you banget ya Kak Chelsea Islan ya sudah mau sharing insight-nya, berbagi pengalamannya menjadi seperti saat ini. Sehat-sehat selalu ya, juga kesehatan Terima selalu, kasih. selalu. Thank you Keanu, thank you so much. Kamu juga sukses terus, semangat, and I'm so proud of you. Thank you very much. Keren banget. Dan kita akan cek nanti ya sandiwara sastranya Kak Chelsea nanti. Oh iya, jangan lupa tanggal 5 Agustus. Menarik sekali. Tanggal 15 Agustus ya. Tanggal 5 Agustus, maaf. 5 Agustus. Iya, tanggal 5 Agustus. 2020. Judulnya Perempuan Indigo. Oke, thank you ya Kak Chelsea ya. Thank you Keanu. Terima kasih semuanya. Semangat, sehat-sehat selalu ya. Bye, thank you.